Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan dan juga kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, lebih-lebih pada situasi saat ini di mana kita semua sedang dalam masa pandemi wabah virus corona. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan juga menghindarkan kita semua dari berbagai macam penyakit dan juga wabah virus. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Semoga kita semua diakui dan juga mendapatkan syafaatnya besok pada hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Nasirul Huda, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, sedikit menanggapi terkait kebijakan pemerintah yang belum lama ini keluar, yaitu new normal. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya adanya wabah virus corona yang melanda negara kita Indonesia dan juga seluruh negara di dunia, selain membuat diri kita ketakutan, di samping itu juga berdampak pada krisis perekonomian di negara kita. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya angka pengangguran dikarenakan banyak toko dan juga perusahaan yang secara terpaksa harus berhenti untuk sementara waktu dengan tujuan mengurangi semakin bertambahnya jumlah pasien yang terkena wabah virus corona. Pemerintah sendiri dalam hal ini selain bertugas mencegah penularan wabah COVID-19 ini, di samping itu juga dituntut untuk bisa mengatasi krisis perekonomian yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, kemarin keluar salah satu kebijakan pemerintah, yaitu new normal, dengan harapan adanya kebijakan ini pemerintah bisa setidaknya mengurangi ataupun bisa mengatasi dampak perekonomian yang ada di Indonesia ini. Perlu diketahui, adanya kebijakan new normal dari pemerintah ini tujuannya adalah untuk menata kembali tatanan perekonomian yang ada di Indonesia saat ini. Dengan artian pemerintah tidak bisa ataupun belum bisa 100% menjamin keamanan dan juga keselamatan para warganya. Oleh karena itu, ataupun hal ini berakibat ada beberapa pro dan kontra akan adanya kebijakan new normal itu sendiri. Terlepas dari adanya pro dan kontra terkait kebijakan itu, kita sebagai seorang muslim yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, juga sebagai seorang warga negara yang mematuhi adanya konstitusi, Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila, juga memiliki kewajiban untuk senantiasa patuh dan taat terhadap apapun yang keluar dari pemerintah, baik itu berupa kebijakan ataupun peraturan. Sebagai makhluk yang dikaruniai akal sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita hanyalah berusaha mematuhi dan melaksanakannya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan akal kita, sebagai wujud rasa syukur kita telah diberikan karunia berupa akal yang sempurna. Oleh karena itu, dalam hal ini marilah kita berusaha semaksimal mungkin
mematuhi dan melaksanakannya diimbangi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika kita telah berusaha semaksimal mungkin mencuci tangan ketika mau makan, memakai masker ketika hendak keluar rumah, rajin berolahraga, dan memakan makanan yang bergizi sebagai wujud usaha kita, diimbangi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa. Insya Allah, jika kita telah melakukan semua itu dengan keyakinan kita semua pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan dihindarkan dari berbagai macam penyakit dan juga wabah virus. Jikalau kita nanti pada akhirnya terkena wabah suatu penyakit, jika kita semisal sudah memakai masker, mencuci tangan sebelum makan, rajin berolahraga, dan juga makan makanan yang bergizi, juga telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi pada akhirnya kita masih diberikan penyakit, maka itu bukan lagi ranah kita. Kemampuan akal kita hanya cukup sampai pada tahap ikhtiar dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hasilnya tetap kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam hal ini marilah kita semua belajar bersama-sama berislam secara logika tanpa mengesampingkan aspek-aspek yang lain. Memang benar, secara hukum asal semua penyakit dan juga virus itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di samping itu Allah juga menciptakan hukum lain, yaitu hukum sebab akibat. Sebab kita terkena wabah virus corona adalah dengan kita tidak mencuci tangan. Kita terkena wabah virus corona adalah karena kita tidak mau menerapkan pola hidup sehat dalam diri kita sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa tetap berusaha dan juga berikhtiar, diimbangi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tetap berkeyakinan bahwasanya semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, insya Allah kita semua tetap tergolong golongan orang-orang yang takwa dan juga patuh terhadap ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, juga patuh terhadap adanya peraturan dan sesuai dengan pedoman Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Dan mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga saja kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam wabah virus dan juga penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang bisa diambil, silakan diambil. Dan jikalau masih ada banyak kekurangan dari awal hingga akhir, maka mohon dimaklumi, karena pada dasarnya semua kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.